saya dapat hampir 2 juta, apa 2 jutaan kayaknya 2 jutaan. Itu perseorangan saya yang pertama. Dalam kondisi saya belum punya pekerjaan tetap. Saya belum punya pekerjaan tetap, saya baru lulus, baru beberapa bulan saya lulus, terus saya bisa dapat berkat itu di akhir tahun, tapi baru dikasihnya, maksudnya transferannya baru turun di awal tahun, pas banget ya di Januari. Jadi itu perseorangan saya yang pertama. Ya ampun, puji Tuhan banget, aku benar-benar saat itu sangat bersyukur. Ya tentu saja setelah saya lahir baru sekian tahun, ya ada saja pergumulannya, tapi puji Tuhan ada saja yang selalu ingatkan untuk cari Tuhan kembali cari Tuhan. Ada masa-masa saya udah nggak baca Alkitab, tutup, ya bukan saya ini, tapi kayak saya sibuk sendiri, sibuk dengan urusan saya. Shalom, selamat malam sahabat podcast Curhat bersama Nyulet. Berjumpa lagi bersama kami di tim Curhat Podcast yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah perjalanan bagaimana seseorang bisa mengikut Kristus, bagaimana perjalanan beliau hingga saat ini menerima Kristus, dan nanti kita akan melihat bagaimana proses kehidupan beliau. Nah, siapakah beliau? Untuk tidak berlama-lama, langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Kak. Ya mungkin saya enaknya manggilnya kakak atau ibu ya. Terserah aja ya, dengan Kak Rosnah ya. Iya, gimana kabarnya? baik. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Iya. Nah, ini temanya tentang 8 tahun berjalan bersama Kristus. Nah, boleh ceritakan nggak buat sahabat curhat yang malam hari ini menyaksikan bagaimana kisah hingga akhirnya bisa mengikut Tuhan gitu? Bisa. Bagi saya, pertemuan saya dengan Tuhan itu, saya bisa ngomong satu kalimat, dan itu saya sering katakan juga kepada orang lain, kalau belum waktunya maka belum waktunya. Kalau sudah waktunya, kamu kabur juga nggak bisa ya. Jadi ya sekitar 8 tahun lah ya, kurang lebih ya. Saya sejujurnya saya Kristen KTP ya, jadi KTP saya Kristen, dan waktu S1 kan kita ada mata kuliah agama. Jadi ya udah, berarti kan kita ke kuliah ambil mata kuliah sesuai agama kita kan, yang tercatat di KTP gitu. Jadi ya udah Kristen. Nah saat itu sebenarnya kan ya pasti senior udah mulai nangkep tuh junior ya di Komsel gitu, di kampus Komsel. Nah karena saya anak perantauan, ada senior yang tiap minggu pagi ngajakin ke gereja. Ya sekali 2 kali saya ikutin, tapi saat itu kalau saya bilang sih ya mungkin memang belum waktunya ya. Saya bisa bilang gitu karena yang pengalaman yang keduanya, ya itu yang dulu S1, which mean itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ya 25 tahun yang lalu. Ya udah. Saya juga bisa bilang itu Alkitab itu saya pernah nantang. Saya bilang, ini Alkitab manusia yang nulis. Kamu percaya amat gitu. Nah, singkat cerita, senior saya juga bohwat lah. Ya udahlah, udah saya lepas lah, gitu ya. Saya lepas. Itu 25 tahun yang lalu. Nah, waktu saya kuliah S2 itu 12 tahun kemudian dari yang kejadian S1 itu. Jadi itu nggak lama ya. Jadi maksudnya saya diajakin gereja paling cuma beberapa kali. Ya saya ke gereja untuk memenuhi tugas lah tiap 1 semester itulah. Jadi tiap minggu kan kita harus bikin ringkasan khotbah. Ya, dan kacaunya karena yang paling dekat dengan saya adalah
HKBP di depan kos. Ya udah saya masuk aja, pokoknya yang khotbah bahasa Indonesia saya ikut aja. Sampai pada geleng-geleng kepala, ini saya bukan Batak ya. Kenapa saya nyasar ke situ? Sudah lah ya. Oke. Terus pas saya kuliah S2, nah ada teman Batak lagi nih, Batak temen S2 sih memang kelasnya lebih kecil. Kalau S1 kita satu kelas itu sampai 100-200 orang. Kalau S2 kemarin 20 orang. Ya, jadi entahlah gimana cerita juga, saya rasa memang pekerjaan Tuhan seperti itu. Jadi ada teman satu, saya kuliah di Salemba, saya kosannya di Kelapa Gading ya, buat teman-teman Jakarta mungkin tahu. Nah kebetulan salah satu teman di kelas S2 itu dia di Rawamangun. Jadi Rawamangun sama Kelapa Gading itu ya cukup dekat jaraknya buat ukuran Jakarta. Kalau lagi lancar 10 menit 15 menit nyampe. Minggu kosong ya nyampe. Nah ini temen dia kadang-kadang ibadah di GBI, MOI, Mall of Indonesia, masih di Kelapa Gading. Nah, jadi karena dia taunya saya Kristen, lagi-lagi saya perantauan, diajakin sekali, 2 kali, tiap minggu lah, hampir tiap minggu diajakin. Kali ini beda responnya. Ya udah saya ikut aja, tapi ya entahlah, mungkin orangnya juga ya, tapi akhirnya memang kita jadi sahabat ya, kita berdua tuh sahabat ya. Saya bisa bilang dia kakak rohani saya juga. Itu terus singkat cerita, terus suatu hari dia bilang, sebenarnya dia kan Batak, jadi sebenarnya setiap minggu pagi jam 5 itu dia bareng orang tuanya ke HKBP. Ya, agak jauh itu di Menteng sana. Jadi dan ternyata waktu dia ngajak saya ke GBI itu ibadah dia kedua. Jadi pagi, kalau HKBP pagi-pagi ya memang ya, pagi-pagi mereka udah sarapan. Nah kita biasa ibadah yang kalau nggak jam 10, yang jam 12-an, ibadah pertama atau kedua di GBI. Jadi itu dia ngajak lagi saya. Jadi entahlah, kalau belakangan saya nanya, kok bisa Kak begitu? Nggak tahu lah, pokoknya begitu deh katanya. Ya, pokoknya ya dia juga disuruhnya seperti itu, ada panggilan juga seperti itu. Ya udah dia bawa. Terus ya udah, jadi ternyata belakangan dia kasih tahu. Jadi ada saat-saat dia nggak bisa ngajak saya karena mungkin ada acara keluarga apa gitu. Ya udah, jadi saya nggak diajak ke gereja bareng ya. Tapi perbedaannya di sini nyata banget. Saya punya kerinduan untuk pergi sendiri. Saya pergi sendiri. Itu luar biasa. Tapi terus terang, itu berjalan dari awal S2 itu sampai saya lulus. Saya lulus S2, saya lulus spesialis lagi, saya dokter spesialis. Jadi itu saya baru akhirnya lahir baru itu 4 tahun 5 tahun kemudian saya dibaptis. 5 tahun kemudian. Jadi nggak singkat ya. Jadi ya udah, saya punya kerinduan, saya pergi sendiri. Tapi lucunya, ada lagi lucunya nih. Apa yang saya cari itu hanya khotbah. Ya, jadi itu senang aja. Jadi saya juga sebelumnya sih saya kadang-kadang saya pernah ke gereja konvensional. Saya pernah ke gereja Katolik. Ya mungkin proses pencarian saya juga lah ya. Nggak. Saya sih merasa di saat itu saya merasa yang konvensional mungkin lebih cocok. Jadi kalau karismatik, kita puji menyembah dengan gaya bebas, itu waktu itu saya belum
belum klik gitu ya. Jadi saya biasa datang kebaktian telat 1 jam. Oh, pas praise and worship. Pas mau, ya jadi praise and worship-nya saya lewatin, saya datang biasa pas mau khotbah. Sudah mau masuk khotbah atau baru mulai gitulah. Nah, terus kalau selesainya saya selesain karena kan ya paling sebentar aja kan, kalau penutupannya sebentar aja. Ya, itu begitu bertahun-tahun saya jalanin. Bertahun-tahun. Udah, terus ada satu waktu lucu lagi. Memang lucu ini. Kakak saya ini ngomong dia, saya sebenarnya sebelum ngajak kamu, saya nggak pernah di GBI MUI. Saya bilang, saya di GBI Senayan City. Mau nggak ke sana? Saya sebenarnya lebih senang di sana, dia bilang. Oh ya udah, ikut-ikut aja gitu kan. Nah, lucunya Senayan City itu dia PPW banget. Sebulan sekali ada 1 minggu Skeno Week di mana tidak ada khotbah. Jadi hanya kita puji, menyembah, doa. 1,5 jam. Apalagi kalau kebaktian awal tuh bisa 2 jam. Kebaktian pertama itu 2 jam ya. So, begitu terus. Di hari pertama saya menginjakkan kaki saya ke GBI Senayan City itu pas di Skeno Week itu. Jadi ini kakak ini tahu nih, dia tahu bahwa saya nggak terlalu ini sama PPW ya, preparation worship gitu, dia tahu. Jadi tapi ya sudah, dia biarin aja. Jadi itu dan kebaktian pertama karena dia orang pagi, jadi kita ikut kebaktian pertama cuma 2 jam saya di situ. Saya merasa saya terjebak di situ ya. Saya tunggu banyak, kok nggak ada, ini sudah 1 jam, nggak ada kok banyak. Jadi sudah lah, saya bingung aja, berdiri, duduk gitu, nyanyi gitu, ya. Nah, selesai dia ketawa, dia bilang sorry ya, dia lupa loh kalau dia kasih tahu, dijelasin. Ada nih, kita kadang-kadang tuh, tapi dia nggak tahu kalau ini sebulan berapa kali. Kadang-kadang tuh nggak ada khotbahnya, ini saya ketawa-ketawa lah, tapi ketawa-ketawa aja, ya sudah. Tapi puji Tuhan, setelah saya begitu dijamah lah ya. Saya ngomongin PPW-nya dulu ya. Setelah saya lahir baru itu wah luar biasa. Akhirnya saya Jemaat Senayan City. Saya justru Jemaat Senayan City. Saya bukan Jemaat MUI ya. Dan pas sebelum kapan ya? Sebelum pandemi atau pemilu yang sebelum pandeminya. Nah, itu ada apa sih, kita ada tema berdoa bersama untuk Indonesia kan di Sentul di GICC itu. Jadi saya bisa ikut, bahkan saya ikut di situ. Dan itu bukan 1-2 jam, itu seharian berdoa. Kita PPW di situ. Oke. Ya, kita memuji, kita menyembah, dan kita berdoa. Saya datang dari pagi sampai malam, sampai sore. Karena udah masuk ke youth, saya pulang aja ya karena. Tapi ya luar biasanya seperti itu, begitu. Nah, itu perjalanan saya di PPW-nya. Walaupun ya sekarang sih PPW juga nggak yang terlalu freestyle sih, tapi saya kangen. Saya bisa kangen. Ya, jadi bisa tiap minggu saya mencari itu. Ya, terus nah, tapi bagaimana? Tadi saya kan lahir baru 5 tahun ya. Saya 5 tahun, sekitar 4-5 tahun saya baru akhirnya lahir baru. Saya baptis. Nah, itu juga saya banyak kata lucunya. Kalau saya berkesaksian tentang lahir baru saya itu menurut saya banyak lucunya. Ya. Kalau buat kita manusia itu lucunya, tapi buat Tuhan ini memang waktunya. Ya. Di MUI itu pun sudah beberapa kali ketika ada baptis selam, saya pengen ikut. Saya pengen. Udah. Itu sudah dari awal itu sudah. Tapi nggak pernah pas. Ada tugas kampus, kuliah yang nggak bisa ditinggal. Jadi saya, waktunya, nggak bisa nih, berapa kali kayak gitu. Terus ya udah. Tapi waktu di MUI itu masih kayak gitu tuh, saya masih begitu. Memang saya datang sendiri, tapi selalu telat gitu ya. Sampai akhirnya ada sahabat saya satu lagi, dia kuliah di luar, terus dia balik, dia pulang Indonesia. Dia juga dia bilang ya udah dia sebenarnya Katolik terus tapi ya udah dia ikut, dia juga pengen ikut, saya ajak dia ikut, tapi terus dia bilang gini, saya nggak mau di MUI deh, kita ke Sensi yuk. Kita ke Senayan City. Ya udah, jadinya jadi lebih rutin di Senayan City. Nah, itu mulai di saat itu tuh saya mulai bisa masuk
ke praise and worship-nya. Yes, saya mulai itu masuk. Dan nggak butuh waktu lama. Itu kayak kurang dari setahun. Kurang dari setahun, ada pengumuman baptis selam, aku daftar, udah. Saya baptis, lucunya lagi. Udah, tuh, langsung saya baptis. Yang nemani ya dua sahabat saya ini, karena keluarga saya kan sebenarnya nggak ada yang Kristen. Terus saya juga sendiri di situ ya. Terus lucunya waktu ada pasti pengantar lah sebelum kita mau baptis itu ya, di situ jadi cuman kayak pengantar singkat depan. Yang saya tangkap waktu itu kalau mau ngambil sertifikat baptis harus ikut kom 100 dulu. Kelas orang melayani. Itu yang saya tangkap. Jadi selesai baptis, saya langsung turun ke bawah ke counter daftar kom. Aku daftar kom tuh 100 daftar. Paling deket kapan saya bilang? Ada bulan itu atau bulan depan langsung Kuningan City. Ya udah saya daftar. Kalau yang Senayan City masih lama 3 bulan apa setengah tahun lagi gitu. Ya udah deh saya daftar yang deket dulu biar selesai. Gitu. Tapi juga ternyata di Kuningan City itu kelas pas ikut kom itu banyak aja masalahnya tuh. Ngerasa nggak gitu klik, terus Kuningan City itu macet banget, kelas kom itu di hari biasa, hari kerja, Rabu Jumat saya ingat, Rabu Jumat sore pulang kerja tuh daerah kantoran, macetnya adu-adu gitu ya. Terus pernah ngutang kelas apa gitu, terus akhirnya agak tersendat memang, agak tersendat. Terus Senayan City buka, kan ada jarak berapa bulan, itu belum selesai. Senayan City buka, saya daftar lagi, saya ngulang lagi dari awal, saya ngulangin dari awal, ya udah, akhirnya udah itu lancar, langsung lancar, selesai, saya ambil sertifikat kom, terus saya mau ambil sertifikat baptis. Kata orangnya, lama banget tuh sertifikat baptis diambil katanya. Loh, bukannya syaratnya harus ambil kom 100 dulu? Enggak. Lucu ya, jadi aku cuma ketawa. Tapi ya luar biasa ya, karena dengan kom 100 itu juga saya jadi lebih mendalami, mengenal lebih jauh. Ya kan kita mempelajari pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, terus ada hal-hal fundamental yang kita pelajari gitu kan, masalah kasih karunia apa dan ya seperti itu. Ya itu luar biasa. Ya mungkin itu salah satu jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Pendalaman. Jadi ya itu memang ya luar biasa kalau diceritain ya kayak gitu. Saya lanjut aja ya biar ini ya, karena tadi kan kakak bilang ada kerinduannya itu ya, dan luar biasanya GBI itu kan Pak Niko itu kan menekankan persepuluhan, bahkan persulungan ya. Sebelum saya dibaptis, saya udah rindu memberikan persepuluhan. Sebelum dibaptis. Sebelum saya jadi jemaat, saya itu kerinduannya udah muncul. Dan saat itu saya memang masih kuliah, nggak kerja karena kuliahnya full time. Kita nggak ada kerja apa ya. Misalnya tiap bulan juga saya masih dikasih sama orang tua saya. Jadi menurut saya sih waktu itu kayaknya nggak tepat juga lah orang tua saya kasih itu, saya ambil persepuluhan dari itu ya. Tapi kerinduan saya ada. Jadi waktu saya spesialis, udah tahun terakhir, nah itu di kampus tuh memang ada program untuk PPDS, jadi mahasiswa yang sedang menjalani program spesialis, kami mendapat gaji. Karena bagian saya minor, jadi nggak besar, 1 juta. Tapi itu gaji saya, itu penghasilan saya nih. Ya udah saya mulai memberikan persepuluhan di situ. Walaupun 100.000, tapi saya, rasanya luar biasa. Waktu saya lulus, itu ya udah itu berjalan. Terus adalah karena saya udah mau lulus, adalah kerjaan kecil-kecil ya. Kadang ada teman yang konsul apa gitu, kita just fee konsultasi sedikit-sedikit ya. Saya mulai bisa mengembalikan sedikit-sedikit. Terus waktu saya lulus, ya ada sedikit berkat di akhir tahun. Ada sedikit berkat di akhir tahun, saya ingat. Ya, tapi memang yang persepuluhan aku udah baptis. Tapi menurut saya itu tidak
saya dibaptis gak dibaptis itu tidak menjadi batasan. Ketika kerinduan saya ada, Tuhan menjamah, sudah saya berikan. Dan sampai saat ini udah 8 tahun saya lahir baru, persepuluhan, persulungan itu yang pun saya menjadi saksinya sendiri bahwa Tuhan selalu cukupin. Bahkan Tuhan lipat gandakan. Dan ada kejadian juga, saya jadi paham banget ketika kita memberikan persepuluhan, ketika kita memberikan persulungan, sebenarnya Tuhan yang ngasih gini loh, ini loh, dia kasih ke tangan kita nih buat kamu masukin ke kotak, kayak kalau kita orang tua kita mau ngasih ke anak-anak pengen ngasih sumbangan nih ke kotak sumbangan gitu ya. Nih, ini kamu yang masukin deh gitu. Pernah kayak gitu. Jadi saya pernah dapat transferan 2 digit itu hasil kerja saya sebulan itu. Jam 11 malam. Di batas hari terakhir kita ngasih persulungan. Persulungan jam 11 malam. Jadi biasanya saya besok saya kumpulin 1 bulan ada berapa tuh saya transfer semuanya gitu kan untuk persulungan. Ada yang masuk di jam 11 malam gitu, Pak. Tapi di kejadian itu saya, oh ya ampun, saya nggak pernah ngerasa kok ditransfernya gini sih, coba kalau ditransfer hari ini kan saya ngasih gitu. Enggak, di saat itu tuh ternyata saya justru memahami, oh ya ampun, Tuhan itu ngasih segini, ini untuk persulungan kamu tahun ini. Dan dengan demikian ternyata tiap tahun itu nambah. Dan kadang-kadang saya bilang, kalau kamu nunggu sampai gede kamu baru mau ngasih, wah itu justru juga kayak apa sih ya, kayak kamu yakin kalau 100.000 aja kamu nggak bisa kasih, 1 juta aja kamu nggak bisa kasih, kamu mampu ngasih 10 juta, 100 juta, 1 M gitu. Kalau kita ngomongin perpuluhan, persulungan, jadi menurut saya justru dari kecil, dari nominalnya masih kecil itu kita udah ngasih. Karena mau seberapa besar pun nominalnya, sebenarnya kan kita masih ada 90% yang lain. Kita selalu dicukupin. Terus kalau persulungan saya juga belajar. Jadi persulungan, ini awal tahun kita ngasih semua, terus gimana cara gitu kan? Ya ada tagihan yang harus dibayar, ada cicilan yang harus dibayar. Muncul aja gitu, suaranya. Kamu nyimpen lah mulai akhir tahun. Jadi biasanya mulai mulai tahun itu kira-kira setengah tahunan ya, atau 4 bulan di belakang, saya udah mulai mempersiapkan. Saya udah mulai nyimpan untuk mempersiapkan nanti di Januari, di hasil awal tahun saya bisa persembahkan, dan saya punya cadangan yang sudah saya persiapkan. Ya bukankah kita diajarkan juga harus mempersiapkan diri kan? Untuk berkat itu kita nggak cuma doa dan do nothing ya. Iman itu mati kalau tidak ada tanpa perbuatan ya. Jadi ya hal seperti itu ya. Dan saya juga pernah ada pergumulan gini kan, kadang-kadang gini, Tuhan itu selalu mencukupi gitu. Terus ngapain kamu nabung? Tapi kan kita harus mempersiapkan. Kamu udah tahu nih ke depannya begini. Ya, kamu harus persiapin supaya kita di sini tetap bisa seperti itu. Ya mungkin ya itu sih. Tapi saya sampai tahun ini pun ya, ini masih awal tahun ya, bulan lalu juga saya masih kasih persulungan saya. Walaupun ada teman saya yang kita mana tahu persulungannya dibawa buat apa. Ada yang sampai kalimatnya tuh itu cuma bikin kayak gembalanya doang, gitu kan. Ya memang kalau kita runut ke Alkitab kan itu memang buat ini ya, apa istilahnya, gembala ya, apa sih istilahnya? Iya, betul. Ya itulah, gitu ya, persepuluhan gitu kan. Itu bagian dari imam. Nah, kalau di Perjanjian Lama kan begitu. Tapi menurut saya seharusnya kan tidak seperti itu. Tapi kalau mereka mau seperti itu kan tanggungannya mereka. Kita nggak perlu mempermasalahkan itu, gitu ya. Ya kita hanya melakukan apa yang udah menjadi kewajiban kita aja, gitu. Jadi sih, ya masalah ini saya selalu pengen share karena yang saya tangkap itu banyaklah pergumulan di masalah persepuluhan ini. Tapi saya pengen banget kalau ada kesempatan itu saya selalu pengen share ini ke siapapun. Ya, karena ternyata berkat Tuhan itu memang berlimpah-limpah, berlipat-lipat, dan kita selalu dicukupi. Tidak pernah ada kata tipu. Gitu ya, gitu.
Dan saya dapat insight baru. Yang pertama, kalau emang udah waktunya Tuhan, ya pasti terjadi gitu. Karena saya juga suka memaksakan ini, aduh kenapa ya keluarga tuh kok belum percaya-percaya, tapi tadi dari Kak Rosna sendiri saya mendapatkan hal yang baru nih. Kalau emang udah waktunya Tuhan, pasti waktunya. Pasti, ya. Terus sama satu lagi, ya kadang kalau buat sulung awal tahun nih terasa berat gitu ya, tapi ternyata kita harus mempersiapkan dari sekarang. Iya, karena kalau misalnya langsung di awal tahun kayaknya, aduh Tuhan sayang banget gitu ya. Tapi ya betul sekali nih sahabat curhat, harus membuat perencanaan segala sesuatunya ya. Nah tadi Kak Rosna sendiri ada sempat menyampaikan kalau misalnya keluarga itu masih belum percaya ya. Nah, saat Kak Rosna dibaptis, lahir baru gitu, keluarga gimana nih? Ada mendukung atau misalnya ada yang masih menolak atau gimana? Tidak ada penolakan, karena sejujurnya sih mereka tuh ngambang. Adik saya yang pertama Katolik ya, dia masuk Katolik, puji Tuhan. Adik satu lagi belum jelas, papa mama sih Konghucu, tapi papa ya nggak jelas. Nah ini sebenarnya ada kabar baiknya juga. Saya senantiasa mendoakan lah ya untuk adik-adik saya. Ya kalau yang Katolik ya udah kita sama ya. Oke, Tuhan kita sama. Terus saya sering doain lah, saya minta Tuhan izinkan mereka untuk kenalan dengan Tuhan. Saya selalu teringat bagaimana Tuhan tuh selalu mengizinkan aku untuk mengenal Dia ya. Dan puji Tuhan, kayaknya udah setahun belakangan ini sebenarnya Papa mulai ke gereja. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan banget, Papa mulai ke gereja walaupun belum baptis, walaupun ya belum apalah renungan baca Alkitab apa semua belum, tapi aduh puji Tuhan banget dia udah mulai ke gereja walaupun nggak rutin, tapi dia udah mulai mau ke gereja. Mama kadang-kadang nemenin, kadang-kadang enggak, tapi menurut saya itu sudah satu langkah yang luar biasa. Ya tinggal kita tunggu aja waktunya. Iya, sudah waktunya tadi. Biasa. Tapi setelah lahir baru percaya Kristus gitu ya, pernah nggak sih melewati masa yang sukar atau seolah-olah kok kayak gini ya ikut Tuhan? Terus gimana Kak Rosna sendiri ngelewati masa-masa sulit itu? Puji Tuhan sih, saya sebenarnya awal-awal saya lahir baru itu menurut saya itu masa sulit saya di situ ya. Awal-awal lahir baru saya di situ, tapi ya karena itulah saya menaruh segala percayanya saya di sini. Saya pasti dicukupin ya. Di saat itu ya saya terus terang sih saya berjuang hanya untuk cukup untuk bayar kos, cukup untuk makan, isi bensin, seliwiran di sana sini karena saya belum dapat kerjaan tetap. Saya kayaknya setahun lebih saya baru bisa dapat kerjaan tetap ya dari saya lulus gitu. Ya udah, jadi di mana ada kalau kita dokter itu kita bisa mengganti ya, jadi kayak ada senior yang cuti, mereka lagi pergi, kita bisa menggantikan mereka praktek gitu, jadi ya serabutan istilahnya ya, serabutan. Tapi ya udah saya lakukan aja, saya lakukan sampai jauh-jauh saya samperin apa, ya puji Tuhan saya dicukupin. Terus ada juga dengan idealisme saya waktu itu saya juga nggak mau menjadi dokter di aplikasi online. Waktu itu baru booming, baru ada aplikasi konsultasi online dengan dokter itu baru ada. Dan saya gimana gitu kan, cuman chat doang gitu. Saya nggak mau, tapi kayaknya Tuhan mengarahkan. Tapi Tuhan ngarahin, jadi ya sudah sekali, 2 kali, 3 kali, ada saja teman yang ngajak. Udahlah, ayolah, sementara nggak apa-apa deh, untuk setidaknya dapat uang jajan dulu gitu. Terus akhirnya kayak ada yang teman lagi ini kan dia lagi jamnya dia online, terus saya lihat ini, oh gitu ya, ya sudah deh, boleh deh, ya 10.000 per pasien, ya udah deh kita kerjain aja dah, gitu daripada ini nggak ada income gitu, udah. Karena saya berusaha untuk lepas dari orang tua saya, ya kan. Jadi saya nggak perlu dikirimin duit lagi sama orang tua saya. Terus ya udah saya jalanin gitu. Jadi ya masa-masa itu. Tapi menurut saya yang tadi saya bilang, kita juga harus berusaha. Jadi kan kita jangan terlalu keras kepala. Kan memang idealisme saya nggak mau kayak gitu. Karena kan namanya dokter, kita ya ngobrol apa, terus kita kan harus pemeriksaan fisik gitu-gitu kan. Apalagi itu juga cepet-cepetan. Jadi di app itu cuma dibatasi 10 menit, 15 menit. Waktunya habis bisa ke-cut. Kalau pasien mau lanjut bayar lagi. Gitu. Jadi tapi waktu itu kayak, oh ya udah deh saya kerjain dulu gitu. Jadi menurut saya yang penting kita ikutin. Terus kalau kayak ada petunjuk-petunjuk Roh Kudus tuh ya, jangan terlalu keras kepala sih ya. Sebenarnya ada banyak dalam perjalanan saya ini, terutama di tahun-tahun awal.
tahun-tahun awal ketika saya bergumul dengan masalah pekerjaan saya, itu tuntunan Roh Kudus itu nyata, ada suara yang benar-benar nyata itu ada, dan nggak selalu enak memang. Ya, ada masa di mana saya bergumul dengan kerjaan saya itu tidak terlalu passion lah, karena saya jadi kepala instalasi, manajerial, saya harus ngurusin orang. Saya nggak bisa, bukan tipe gitu intinya. Itu stres banget. Terus tapi deal-dealan. Jadi intinya saya tuh boleh datang telat. Kalau ceritain panjang nih, tapi intinya saya boleh datang telat, saya mau pulang cepat, itu boleh. Bebas. Karena bebas gitu. Coba sampai segitunya, tapi saya tetap stres. Saya tetap stres. Gaji masuk, tadi nggak ada potong tuh, telat potong gaji nggak ada. Sakit nggak datang, itu sampai gitu. Ya, tapi saya stres berat, sakit kepala, sampai akhirnya saya sering sakit kepala, sakit perut gitu. Terus suatu hari saya nggak tahu tuh gimana bisa mundur, saya bingung sendiri gimana mau mundur, karena itu dosen saya sendiri yang minta saya isi jabatan itu, karena mereka butuh orang. Ya, tapi aduh saya ini banget. Suatu hari saya lagi liburan di puncak, saya ingat malam-malam hujan, puncak dingin, saya di luar sendiri, saya duduk gitu sambil berdoa, karena saya kondisinya drop kan, saya fisiknya diare, sakit kepala gitu. Tiba-tiba ada suara gini, kamu datang aja tepat waktu. Tiap hari. Dan saya nggak nanya why, nggak ada. Saya ngomong, oke, ya sudah. Pulang ke puncak, Senin masuk, saya datang tepat waktu jam 8. Setiap hari? Tiap hari saya lakukan, 5 hari, Senin sampai Jumat. Saya lakukan tiap hari. Setelah 1 minggu, saya diare parah. Kirain sembuh. Diare parah, itu benar-benar parah tuh. Itu benar-benar parah. Lagi tidur, bisa bangun, diare. Keluarnya air semua. Saya, setelah 1 minggu saya lakukan itu, saya diare parah, diare seminggu. Saya cek semuanya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi atas dasar kondisi itu, alasan itu, saya bilang ke bos saya, Dok, sorry, saya nggak bisa lagi nerusin. Kalau saya datang sesuai waktu, saya ternyata kayak gini. Saya malah sakit parah. Saya seminggu nggak masuk gitu. Ya, jadi kalau saya terus-terusan, saya datang semau saya, pulang semau saya, mau jadi apa ini tempat, dia bilang. Itu nggak benar juga. Ya udah, akhirnya saya dilepas. Saya boleh resign. Setahun juga saya di situ. Setahun. Tapi dengan segala itu, tapi menurut saya di saat saya kebingungan, gimana saya mau nolak, gimana saya mau bilang resign. Ya udah, itu petunjuk dari Tuhan, saya yakin banget itu petunjuk dari Tuhan. Ya memang saya diare, itu parah banget. Ya, tapi ya sudah, masalahnya selesai, cash close. Itu tuntunan. Terus yang kerjaan saya sekarang, boleh lanjutin? Boleh. Kerjaan saya sekarang itu juga luar biasa. Itu masih yang masalah itu tuh, saya diare itu. Jadi habis dari situ, saya ya yang sekarang ini tempat saya praktek ini, ya habis dari situ kan saya diare, perut sakit sekali. Terus oh bukan, sorry, beda. Jadi tempat yang saya sekarang ini sebenarnya lowongannya udah ada dari awal saya lulus. Lowongannya. Tapi maju mundur saya masukin lamaran, jadi akhirnya telat. Pas saya masukin, direktur rumah sakit sempat manggil, tapi dia bilang, tapi kita udah ada yang masukin dan udah ada yang mulai, karena saya telat beberapa bulan, gitu kan. Oh ya udah, saya pikir, oh ya udah nggak apa, gitu. Suatu hari saya sakit perut, sakit banget, mens, sakit banget, sampai nggak bisa bangun. Saya 3 hari nggak bisa bangun. Saya 3 hari nggak bisa bangun. Jadi akhirnya saya ke teman saya yang spesialis kandungan, dia praktek di rumah sakit itu. Ya, dia praktek di rumah sakit itu. Saya janjian, saya datang. Lucunya ada satu keinginan. Jadi kalau saya dokter, tapi kalau saya berobat ke rumah sakit sebagai pasien, saya akan kayak pasien. Saya pakai kaos, sambil jepit, celana pendek gitu kan. Yang namanya, tapi saya lagi sakit loh. Perut saya sakit. Ya, gitu aja. Tapi hari itu ada dorongan. Aku pakai yang rapi. Saya pakai kemeja, saya pakai celana panjang, pakai sepatu, saya rapi. Ada dorongan itu. Padahal saya mau ke situ untuk dicek sama teman saya. Baru saya sampai di resepsionis, daftar. Direktur yang dulu ketemu saya, dia ada nomor HP saya kan, dia telepon saya. Telepon, saya taruh HP saya di counter, saya lagi nulis ngisi data, bunyi, dokter ini. Saya angkat, saya pikir dia lihat saya, ingat saya gitu, dia lihat saya pikir gitu, saya angkat. Dia nanya, Dok lagi di mana? Loh, kok dia nanya saya di mana? Saya pikir dia lihat saya. Ini di rumah
rumah sakit dok. Oh ya, oh gitu, pas banget. Ngapain? Saya mau ketemu dokter Mia, saya ada masalah mau USG dulu gitu. Oh ya, direktur utama ketemu dok. Kita mau tindak lanjut lamaran dokter. Luar biasa. Jadi habis saya ke poli teman saya hubungi dokternya, saya ketemu dengan direktur utama. Karena udah siap pakaian. Saya sudah siap, coba saya pakai celana pendek, kamu saya jepit coba. Ya, saya udah siap. Ngobrol sebentar, ya sudah, dokter kapan bisa mulai di sini? Nah, itulah saya start di situ. Saya start di situ, dan masih banyak lagi kesaksian saya bisa sampaikan tadi. Tuhan itu luar biasa. Yang penting buat saya, karena saya melayaninya di saya tidak melayani di gereja memang, tapi di dalam pekerjaan saya sebagai dokter, saya senantiasa put my best. Nah, jadi setiap pasien yang ke saya, jadi saya benar-benar, saya nggak memandang status, saya nggak memandang dia siapa. Pokoknya dia datang ke saya dengan masalahnya, saya pokoknya all out gitu. Pokoknya saya tek, saya jelasin semuanya. Nggak ngerti, saya jelasin sampai ngerti. 1 jam saya kasih. Saya kasih. Awal-awal saya praktek apalagi. Ya, saya nggak peduli. Jadi, dan di situ Tuhan buktikan ketika kita memberikan yang terbaik, kita melayani yang terbaik. Kan kalau kita melayani sesama kita, itu kan seperti kita melayani Bapak ya. Kita berikan yang terbaik. Dan di situ tuh, itu luar biasa. Saya nggak pernah tahu ternyata pasien saya ada yang dia menceritakan pengalaman dia selama sama saya di YouTube, di channel YouTube. Ternyata dia YouTuber, ternyata ada influencer, tapi saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah peduli. Saya nggak pernah nanya pekerjaanmu apa, nggak pernah. Itu satu-satunya data yang saya nggak pernah nanya. Ya, saya nanya kebiasaan apa. Kalau dia bilang dia banyak rapat, banyak gini keluar kota, saya juga nggak nanya dia emang kerjaannya apa gitu. Saya nggak peduli karena saya tidak mau itu membiaskan saya. Saya nggak peduli. Tapi ternyata ada yang influencer, ada yang YouTuber. Nah, ketika mereka menceritakan pengalaman mereka, nah orang lain tuh cari kita, jadi cari saya jadinya. Jadi ya menurut saya, sama kita ada di jalan kita yakin dengan tuntunan Tuhan, kita memberikan yang terbaik, kita melayani yang terbaik, Tuhan itu pasti akan bukakan jalannya. Saya bahkan nggak pernah tahu, saya bahkan nggak pernah ngebayangin bahwa saya bisa sampai sesibuk ini melayani pasien-pasien saya nggak pernah kebayang. Itu adalah hal yang waktu itu saya baru lulus, nggak punya pekerjaan, struggle, itu nggak pernah kebayang. Tapi ya saya bisa bilang Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah, dari Kak Rosna sendiri ada pesan yang mau disampaikan nggak buat sahabat curhat yang misalnya saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupannya? Ya tentu saja setelah saya lahir baru sekian tahun, ya ada saja pergumulannya, tapi puji Tuhan ada saja yang selalu ingatkan untuk cari Tuhan, kembali cari Tuhan. Ada masa-masa saya udah nggak baca Alkitab, tutup, ya bukan saya ini, tapi kayak saya sibuk. Saya sibuk sendiri, sibuk dengan urusan saya, terus saya udah mulai nggak baca Alkitab. Saya nggak ke gereja, ada masa online, ada masa-masa kita ini kan kebaktian online, jadi saya online, saya nggak datang ke gereja langsung. Tapi selalu nanti adalah entah Tuhan pakai orang lain, teman, atau Tuhan pakai momen-momen tertentu untuk menyentuh hati kita kembali. Tapi ketika kita ketemu tembok, ada pom, aduh kok saya makin capek, saya kayak kehilangan arah. Itu selalu saya bolak-balik begitu. Saya beberapa kali ya, ada beberapa pergumulan yang saya selalu tanyakan, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jawaban. Selalu kasih jawabannya, muncul aja cet gitu, atau ada orang gitu ngomong gitu. Bisa, kadang pernah satu sahabat saya ngomong satu kalimat gitu, kutip ayat lagi, padahal dia nggak pernah baca Alkitab. Terus pas udah lewat gitu, saya tanya, kamu kemarin hebat banget bisa gitu, emang saya ngomong gitu? Waduh, saya nggak ingat, dia bilang. Lah, ya kalau itu bukan Roh Kudus siapa? Ya. Terus ya udah, tapi kita balik lagi. Mulai baca Alkitab lagi, ya di HP, di fisik, HP ada, ya buka. Kalau lagi bengong, buka. Masa-masa saya merasa saya terlalu banyak scroll sosial media, saya hilangin sosial medianya. Saya mulai baca Alkitab. Dan baca Alkitab menurut saya kadang-kadang, saya 8 tahun, lahir baru, sejujurnya saya baru 1 kali selesai.
1 kali. Di 3-4 tahun pertama, setiap awal tahun saya mulai lagi dari awal. Karena setiap akhir tahun nggak selesai. Terus entah kenapa saya mulai lagi dari awal. Jadi saya bukan terusin, saya mulai lagi dari awal. Ya. 3-4 kali. Tapi yang saya dapat setiap kali saya ngulang, ternyata rema yang saya dapat selalu beda. Ada aja. Kalau ada hal baru yang saya dapat, ada hal baru yang saya dapat sampai akhirnya setiap kali saya tabrak tembok, maksudnya mentok, saya cuma ingat, aduh, ya udah kita berdoa lagi deh. Aku berdoa lagi deh. Saya renungan lagi deh. Pagi bangun, biasain pagi bangun doa dulu. Malam sebelum tidur doa dulu gitu. Saya ada satu lagi waktu spesial aku sama Tuhan. Jakarta kan macet. Pas saya mau ke rumah sakit. Di jalan. Sambil nyetir. Sambil nyetir. Ya, jadi saya muter lagu pujian. Di situ saya menyanyi, menyembah. Macet tuh terasa nggak macet. Serius. Ya, itu nggak macet. Tapi ada ketika kebiasaan itu luntur, pasti mentok. Selalu, itu selalu. Jadi pesan saya buat teman-teman, kalau saat ini ada yang mentok, ingat cari kembali Tuhan, dan Tuhan selalu terima kita kembali. Ketika kita mulai rasakan, kita mulai doa, kita ke gereja lagi, itu hadiratnya langsung terasa lagi, kita langsung kayak dijamah lagi. Itu pasti dan pasti. Saya udah beberapa kali dan itu selalu dan selalu. Karena kalau kita mentok, kamu mau ngandelin siapa lagi? Kalau nggak ngandelin Tuhan, kamu mau ngandelin siapa lagi? Okay. Nah, kalau misalnya sahabat curhat yang saat ini menyaksikan, dia belum percaya gitu, tapi rindu untuk percaya pada Tuhan Yesus gitu, tapi keluarga belum mendukung, apa ya tuh yang harus dilakukan? Kalau saya sih cuek aja. Jangan terus diagas. Ya cuek aja ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya yang ya mungkin kalau sementara waktu, kalau untuk mungkin sisi manusianya lah ya, sisi manusianya menurut saya, logiknya ya. Kamu rindu ke gereja, kamu bisa ke gereja, terus kalau sekarang keluargamu basicnya apa, kamu tetap ngikutin dulu, ya mungkin supaya tidak ada kontra terlalu frontal juga ya. Jadi gitu saya mungkin, karena kan Tuhan mengajar kita untuk lemah lembut ya, dan berdasarkan kasih sayang ya, kasih. Jadi jangan sampai kita frontal juga. Ya gitu. Kalau menurut saya sih begitu sih. Ya. Dari Karosna sendiri ada nggak quotes of the day yang mau disampaikan nih, atau kata-kata hari ini? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Semangat teman-teman, senantiasa lakukan yang terbaik. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali, masih banyak yang pengen saya tanyakan sih, tapi berhubung kita terbatas oleh waktu. Tapi sebelumnya kami dari tim Curhat Bersama New Life mengucapkan terima kasih buat nilai-nilai dan kesaksian yang sudah dibagikan, sangat memberkati. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang menyaksikan podcast pada hari ini. Kami percaya nilai-nilai yang dibagikan, kesaksian yang dibagikan boleh memberkati kehidupan setiap kita. Namun kalau sahabat curhat memiliki pergumulan atau rindu untuk didoakan, boleh hubungi kami di 0819 081 7777 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Ya, sahabat curhat, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life